Lalu kami duduk-duduk manja di depan televisi. Jen menanyakan kepada adiknya, "Adek, kamu dengar gak suara tadi?" Halo guys, selamat datang di cerita horor, dimana kali ini gue akan membacakan cerita-cerita horor yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding guys. Nah, jadi ini tuh ada satu keluarga yang memang tinggal atau beli rumah di komplek gitu. Sudah beli rumah di komplek, mereka ini tinggal nyaman-nyaman aja, aman-aman aja. Nah, ada suatu ketika anaknya yang nomor 2 itu merasa seperti diganggu oleh rumah yang ada di belakangnya, atau kita bisa sebut adalah tetangganya. Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, jadi sebut aja namanya Jen. Jen ini masih ingat betul kala ayah dan ibunya itu membeli rumah di salah satu komplek yang bisa disebut ini daerahnya cukup terkenal, yaitu komplek Bekasi, terletak di antara Pondok Gede dan Jati Asih. Perumahan ini kerap dilanda banjir. Herannya, ayah dan ibu tetap ingin tinggal di sana. Mungkin karena biar sesuai budget aja kali ya. Dan itu adalah tahun 1996. Dan Jen ini masih duduk di bangku SMP kelas 2. Kalau sekarang bisa disebut kelas 8. Dan komplek yang menurut Jen ini menyebalkan adalah komplek yang gak punya tetangga. Ada sih, tapi hanya beberapa rumah saja. Namanya juga komplek. Perumahannya yang saling senderan kayak remaja baru-baru banget jadian. Ada pula yang di bagian depan, maklum, perumahan Bank Negara itu loh. Ngelihat bangunannya lebih banyak yang dikorupsi ketimbang digunakan, dinding rumahnya Jen ini bisa dipretelin. Kayak semacam bisa diambil gitu, bisa dicokel gini ya, kalau punya kuku panjang. Ah elah bu, kenapa harus di sini sih? Jen protes kepada ibunya. Tapi itu awalnya, sampai akhirnya Jen ini doyan eksplorasi ke tempat-tempat yang memang seru dan asik. Dan Jen ini menemukan satu lapangan yang asik banget untuk beraktivitas ala-ala mountain bike. Tanahnya merah dan ada bebatuan. Wih, pokoknya asik deh. Jadi komplek perumahan ini memiliki tetangga kampung yang letaknya menanjak. Sumpah enak banget ke sana, hanya sekitar 15 menitan dari rumahnya Jen. Dengan bersepeda, auto habis sekolah bakalan betah banget di tempat itu, kata Jen. Dan kerjaannya Jen tiap hari memang bersepeda keliling komplek juga. Lalu ke tanah lapang, lalu komplek perumahan lagi, begitu terus sampai tukang bubur naik haji, senyum-senyum tipis sama tetangga. Jen ini dikenal banyak bicara atau banyak itu, alias sering banget basa-basi dengan mereka, calon emak-emak ya. Tapi hanya ada satu tetangga yang tak pernah kulihat, tetangga di rumah nomor 13 yang letaknya di belakang rumah Jen. Yang Jen dengar, rumah itu dihuni seorang wanita yang memang tak pernah keluar rumah. Cuekin sajalah. Namun beberapa peristiwa penting maha dahsyat yang akhirnya membuat Jen selalu takut dan trauma bila mengingatnya. Mengingat wanita itu dengan segala keanehan yang menancap di benak Jen. Hingga sekarang usianya Jen hampir kepala 4, tak semudah itu kulupakan. Wow, jadi ini cerita emang bisa dibilang nempel banget di kepalanya, di pikirannya Jen gitu ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Peristiwa pertama, tepat 2 bulan Jen dan keluarganya tinggal di rumah itu. Ayah dan ibunya Jen sempat meninggalkannya Jen, kakaknya dan adiknya yang masih TK
di rumah sendirian. Mereka pergi reunian berdua saja di malam minggu. Jen dianggap sudah besar sehingga adik diikhlaskan dalam penjagaannya. Kakaknya Jen ini bukan orang yang pedulian sama adik. Dengan santainya dia hanya mengunci diri di kamarnya tanpa memperdulikan adiknya udah makan atau belum. Kalau Jen doang sih gampang, masak mie instan juga jadi. Lah, adiknya gimana? Daripada nggak waras mikirin dia, Jen lebih baik membuat makanan untuk adiknya. Mie instan dulu ya, Dek. Jen beranjak ke dapur yang memiliki sekitar 4 atap bukaan dan hanya dilapisi plastik tebal bening. Jadi langsung menatap langit. Terkadang Jen suka menghayal ada yang mengintip dari sana, entah orang, binatang, atau bukan keduanya. Kok agak merinding? Buru-buru kulenyapkan pikiran aneh tersebut. Fokus masak mie instan. Kelar memasak mie, kumatikan kompor. Mendengar tembok belakang rumah Jen yang menempel dengan dinding wanita nomor 13 berbunyi keras sekali, seperti dihantam benda tumpul. Kenapa nggak roboh? Karena 2 lapis. Jantung Jen berdetak kencang dan takut. Terdengar suara yang sama sampai 3 kali. Jen tak bergerak sampai Jen hampir pingsan. Tapi itu suara apa ya? Suaranya berhenti. Pelan-pelan Jen langkahkan kaki dekat tembok dan mencoba menempel di telinganya. Lalu, "Mbak, mie-nya dah jadi." adik Jen mengagetkan Jen. Sialah, segera aku bereskan membuat makanan untuk adiknya Jen. Lalu kami duduk-duduk manja di depan televisi. Jen menanyakan kepada adiknya, "Adek, kamu dengar gak suara tadi? Buk gitu, kayak badan kita kalau digebukin pakai guling." "Enggak tuh," jawab adiknya dengan santai. Pasti dia bohong. Suara sekeras itu harusnya terdengar paling tidak jarak 10 meter. Nah, panjang rumahnya Jen ini sekitar ada segituan, 10 meter lebih. "Adek, kamu jangan bohong, nanti dosa tahu. Dengar apa enggak?" Dan lagi-lagi adiknya bicara tidak dengar. "Suara televisi kamu nggak kegedean kan? Ini TV baru dinyalain." Dan benar, TV baru dinyalakan baru-baru ini. Artinya memang cuma Jen yang mendengar itu. Menemani adiknya makan, bulu kuduk Jen merinding. Semoga ayah dan ibu cepat pulang. Bangun-bangun, Jen sudah di atas kasur sendiri. Jen segera bergegas keluar sambil deg-degan. Sudah pagi rupanya, matahari meninggi. "Aku kok di dalam kamar?" Jen berkata seperti itu. "Harusnya depan TV," tanyaku ngegas kepada ayah dan ibu yang lagi sarapan. "Lah iya, memang depan TV sama adik ketiduran. Makanya ayah angkat ke kamar." Histeris gitu ucap beliau. "Oh, ingin kembali rebahan, tapi Jen urungkan niat itu karena ibu masak nasi goreng yang kayaknya enak banget. Tak perlu cuci gigi, langsung kusikat nasi goreng buatan ibu yang lezatnya bisa umroh 7 kali. Lagi enak-enaknya menyantap masakan ibu cerita pada ayah dalam bahasa Jawa yang mungkin bisa diartikan seperti ini. "Semalam waktu kita sampai, terus kamu mandi, aku mendengar ada orang menangis dari arah rumah belakang." "Ayah nggak dengar apa-apa." "Ya jelas, keran kamar mandi kamu nyalain. Tangisannya cukup kencang, kayaknya habis dianiaya." Ayah menangkap kegelisahan ibu. Jen pura-pura cuek sambil melanjutkan baca novel Ghostbump. Anak era 90-an pasti tahu banget novel ini. Cerita soal hantu-hantuan yang lumayan mengejutkan. Sambil buka-buka Ghostbump, ku dengar cerita-cerita ayah dan ibu lagi. Nanti coba ayo ke sana. Takut ada apa-apa. Kalau memang ada penganiayaan, kita panggil polisi. Ayah dan ibunya Jen hendak ke sana. Sekitar pukul 14.00 atau jam 2 waktu Indonesia Barat.
berkunjung ke rumah belakang sekaligus membawakan kue dari Jogja. Kukira jam masih jam 9. Aku membayangkan ayah dan ibuku berkunjung ke sana dan akhirnya bisa cari tahu mengenai wanita misterius di belakang rumah itu. Penasaran, akhirnya jam 14.00 atau jam 2 waktu Indonesia Barat tiba. Jen ingin sekali mengingatkan ayah dan ibunya untuk janjinya pergi ke rumah tetangga belakang, tapi stay cool aja lah. Bisa disemprot beliau, kenapa curi dengar percakapan orang tua. Ya sudahlah, Jen pura-pura main PS aja dan berusaha gak ngerti apapun. Keluar sebentar ya, Jen. Jen cuma menjawab, "Heeh." Padahal keponya setengah mampus. Baru pergi sekitar 10 menit, ayah dan ibunya sudah balik lagi ke rumah. Orangnya nggak ada. Diteriakin sampai pegel nggak keluar, tapi lampu teras depannya hidup. Mungkin lagi pergi. Kok aku curiga ya? Sepertinya dia nggak pergi, tapi memang mengurung diri. Suzon banget. Tapi namanya anak kecil lagi hobi-hobinya kepo. Gimana caranya untuk investigasi sebenarnya wanita itu di rumah atau tidak? Pura-pura ambil sepeda Nah, Jen mau kemana? Main, jawab singkat oleh Jen. Mandi belum? Apa belum? Sikat gigi belum? Main saja anak satu ini. Mandi dulu. Ibu menyahut. Elah, aku bersingut manyun ke dalam rumah. Kuteruskan saja nonton TV lah. Lagian panas matahari lagi nyengat-nyengatnya. Nanti saja mandi sekalian sore. Sore menjelang pukul 16.35 waktu Indonesia Barat, Jen masih ingat sekali jamnya. Lantaran itu jam kotak yang klasik gitu. Yang zaman dulu pasti tahu kalian. Dan jam klasik itu berhenti tepat saat Jen melihatnya. Sekarang mau mandi dulu, mau main sepeda. Kelar mandi segar wangi, Jen langsung bergegas ambil sepeda. Kali ini agak malas ke lapangan, nanti kotor lagi kan. Dan Jen niatkan untuk keliling komplek perumahan saja, agar tidak terlalu capek dan tidak terlalu kotor. Oh iya, nama-nama jalan di perumahannya Jen ini diambil dari nama gunung. Gunung Merapi yaitu jalan rumahnya Jen. Gunung Marabar, Pangrango, Gede, Tinombala, Rinjani, dan masih banyak lagi. Satu RT biasanya terdiri dari 4 baris rumah yang berhadapan dan membelakangi. Jalan rumah wanita itu bernama Gunung Kawi. Jen akan melewatinya nanti sesudah bersepeda atau biasanya mau pulang. Karena komplek ini belum banyak yang menghuni pada tahun itu, jadi jarang banget mobil dan motor. Akhirnya Jen lebih suka kebut-kebutan di jalan komplek itu. Dan menikung tajam, seperti anak kecil lainnya lah kalau misalnya bersepeda. Dan tanpa takut ada kendaraan lain di hadapannya. Dan itu menurut Jen sangat mengasihkan. Hari menjelang maghrib, saatnya untuk pulang. Jen tidak lupa untuk melewati jalan Kawi pelan-pelan. Di gang ini kuhitung hanya 7 dari 12 rumah yang sudah ditempati, sisanya masih kosong. Jen mulai melewati rumah nomor 13. Pagarnya hanya setinggi Jen waktu itu, atau bisa disebut setinggi dada orang dewasa. Tapi pagarnya jarang-jarang dan tidak ditutupi apa-apa, sehingga Jen bisa melihat ke balik pagar itu. Entah kenapa Jen berhenti agak lama di depan rumah itu. Sambil Jen perhatikan, setiap sudut rumahnya ada cahaya bohlam di terasnya. Tapi kayak bohlam di peternakan ayam negeri yang penuh dengan sarang laba-laba dan temaram. Jen sampai merebahkan sepeda di tengah jalan, mendekat ke arah pagar itu. Jen perhatikan kaca depan rumah itu seperti ada yang mengintip. Sebelah mata yang melotot besar. Dan Jen tidak tahu itu apa. Mau tahu kelanjutan dari cerita ini? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu di bawah dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar
setiap gue upload video horor baru kalian gak ketinggalan. Mau penasaran sama ceritanya? Tunggu malam Jumat berikutnya.